materinya adalah peraturan di negaraku. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya terlebih dulu, apa yang kalian ketahui, apa yang kalian hafal tentang peraturan yang ada di sekitar kalian, di sekolah, di masyarakat, di keluarga. Ada yang tahu salah satu contohnya? Motor. Ada sebuah peraturan di sekolah dari 21 sampai 20 yang mungkin dalam peraturan tersebut ada poin-poinnya. Seperti apa? Kata? Ya, betul ya. Pertama untuk mana? Pertama itu peraturan di lingkungan kita adalah. Baik, teman-teman saja langsung saja ke materi kita. Yang pertama tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pelajaran saat ini diharapkan dapat pertama nah, pengertian peraturan. Peraturan adalah ketentuan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan adalah ketentuan yang dibuat oleh lembaga berwenang. Kalau di sekolah, lembaga yang berwenang itu siapa? Sekolahnya itu sendiri ya, yang dipimpin oleh kepala sekolah. Kalau aturan itu dibuat oleh kepala sekolah, kemudian komite, pengelola kuliah, yang itu perwakilan dari bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kenyamanan dalam masyarakat. Jika aturan yang tidak ada ketertiban, keadilan, dan kenyamanan dalam masyarakat, berarti itu bukan aturan atau aturan yang kurang. Kemudian jenis-jenis peraturan perundang-undangan ya, ini yang ada di Indonesia, memiliki jenjang atau hierarki. Yang pertama paling atas adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kemudian ada tentang MPR atau penetapan MPR, PPR. Ada undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah penyakit undang-undang. Kemudian juga ada PPS atau pemerintah dan Perpres, presiden dan juga Perda, provinsi maupun Perda. Nah, apa yang menjadi fungsi peraturan? Satu, sebagai pedoman dalam pemerintah, mengatur hak dan kewajiban warga negara, menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Nah, itu fungsi peraturan sebagai pedoman. Kalau dulu sudah dijelaskan ya, kenapa kita harus kalau ingin punya rumah yang kokoh, ingin punya gedung, maka harus ada fondasi yang kuat. Sama seperti ya, pedoman. Kemudian, pentingnya mentaati peraturan, menemukan sikap disiplin dan tanggung jawab, menjaga kerukunan, ketertiban dalam masyarakat dari sisi pelanggaran. Nah, menghindari pelanggaran aturan untuk pelanggaran. Nah, contoh peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sudah disebutkan pertama ya, ada tertentu sekolah, kemudian ada peraturan lalu lintas, ada peraturan tentang jam operasional perusahaan, dan undang-undang. Nah, itu ya materi untuk materi peraturan di negaraku. Kali ini kalian silakan untuk membuat kelompok lalu berdiskusi apa yang nanti ada di LKP. Silakan. Oke, baik, teman-teman semuanya. Jika sudah bergabung dengan kelompoknya, nanti saya akan berikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, sebelum nanti diberikan, kemudian berdiskusi dengan teman-teman semuanya, saya sepakati waktunya berapa menit? 12 cukup tidak? Dan 20 menit ya, sepakati. Oke, itu silakan dibacakan. Nah, ini lembarnya silakan.
setelah lawyer berdiskusi panjang lebar ya sudah dituliskan dalam PPD, silakan untuk selanjutnya presentasikan sesuai dari kelompoknya masing-masing. Saya dimulai dari kelompok yang pertama dulu. Tujuan dari aturan tersebut untuk mendisiplinkan siswa agar datang tepat waktu, membentuk kebiasaan yang baik, serta menetapkan suasana belajar yang tertib dan kondusif. 2. Apa dampak jika siswa sering melanggar aturan datang tepat waktu? Siswa menjadi tidak disiplin, ketinggalan pelajaran, mengganggu proses belajar mengajar, dan bisa menurunkan prestasi belajar. Bagaimana sikapmu jika menjadi siswa di sekolah itu? Jika saya menjadi siswa di sekolah itu, saya akan berusaha datang tepat waktu setiap hari, menghormati aturan sekolah, dan menjadi contoh yang baik bagi teman-teman. Tangan untuk kelompok dua ya. Oke teman-teman, ini tadi dari kelompok 1, 2, 3 sudah ya. Saya ambil contoh dari kelompok 2. Ada studi kasus ya, dalam hal ini sebuah sekolah atau di satu sekolah terdapat aturan untuk datang paling lambat pukul 7.00. Siswa yang datang terlambat akan diberikan sanksi teguran dan tugas tambahan. Namun ada siswa yang sering lambat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa tujuan dari aturan tersebut? Menurut kelompok 2 untuk mendisiplinkan siswa agar datang tepat waktu, membentuk kebiasaan yang baik serta menciptakan suasana belajar. Betul ya? Karena apa? Kalau nantinya sebuah sekolah itu pukul 7.00 harus sudah di sekolah, apalagi nanti Komisi 30 ya. Salah satu alasannya untuk disiplin. Ya. Contohnya otomatis kalau kita 6.30 atau 6.30 sudah di sekolah, nanti dari rumah itu harus lebih pagi, apalagi tidak boleh bawa motor. Ya mungkin 5:30, jam 5 sudah berangkat. Ya. Otomatis jika berangkat lebih pagi, maka kalian bangun lebih pagi. Artinya kalian akan sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang menjadi landasan kenapa aturan itu dilakukan. Dan apa dampak jika seorang siswa sering melanggar aturan datang tepat waktu? Siswa menjadi tidak disiplin, ketinggalan pelajaran, menjadi proses belajar yang bisa memberikan belajar. Betul ya, sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Bagaimana sekarang jika siswa menjadi siswa itu? Jika saya menjadi siswa itu, saya akan berusaha dari. Betul ya, bagus, ini menjadi contoh yang baik bagi teman-teman. Oke, untuk hasil presentasi teman-teman sekalian tentang peraturan di negara. Ya, saya sudah presentasikan, silakan kembali ke tempat masing-masing. Bahwa peraturan adalah dibuat untuk menjadi pedoman terlaksananya sebuah operasional suatu lembaga atau masyarakat. Kemudian aturan tersebut dibuat oleh yang berwenang dalam kehidupan tersebut. Ya. Jadi kalau aturan itu sudah dibuat, maka kita harus mentaatinya. Yakinkan bahwa
jika peraturan tersebut dibuat, maka ada dampak positif yang harus atau yang dapat tidak terima. Dapat dimengerti untuk materi kali ini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, referensi materi ini pelajarannya menyenangkan? Menyenangkan ya. Untuk seterusnya terus menyenangkan, dan jika ada kekurangan dari saya silakan sampaikan. Ataupun saya juga nanti menyampaikan refleksi-refleksi kalian melalui kesempatan ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini.